Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lerianto Data, peserta Latsar CPNS Angkatan 37 Kabupaten Malino, Provinsi Kaltara. Ini adalah Learning Journal Manajemen ASN. Apa itu ASN? ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oke, lanjut kita akan membahas kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang pertama yaitu kedudukan ASN, yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban pegawai ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang berikutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah kode etik dan kode perilaku yang menjadi landasan profesi ASN untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan, sebagai standar penilaian, dan sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan yang kedua adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Tujuan dari sistem ini bagi organisasi adalah untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN adalah untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Ada dua kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, terus yang kedua adalah Kemenpan dan RB. Mekanisme pengelolaan ASN ada 4, yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Pembahasan yang terakhir yaitu sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem ini berfungsi untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan Learning Journal Manajemen ASN. Semoga bermanfaat.